Adapun orang-orang Syiah memang sangat membenci para sahabat. Kenapa? Karena para sahabatlah yang memadamkan api Majusi di negeri mereka. Orang Majusi penyembah api. Ketika para sahabat pada zaman Khalifatul Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memasuki negeri mereka, maka api mereka diganti dengan suara azan yang berkumandang. Orang-orang Persia masuk Islam dari menyembah api kepada menyembah Allah. Maka sebagian dari mereka mempunyai dendam tersendiri terhadap Islam, tapi tidak ada jalan bagi mereka kecuali masuk ke dalam Islam secara pura-pura dan merusak Islam dari dalam. Inilah dongeng yang Ustadz Syebe dan orang yang semisalnya sering lontarkan kepada Syiah. Mereka mengatakan bahwa Syiah adalah musuh Islam dari dalam, tanpa membawakan bukti nyata dan dalil yang qat'i. Ustadz Syebe ini menganalogikan bahwa Persia ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, sehingga Syiah yang memang berasal dari sana mau tidak mau menjadi Islam secara terpaksa dan ingin menghancurkan Islam dari dalam. Logika yang sangat lucu dan kebohongan yang amat sangat terlihat bagi orang yang mau berpikir. Apakah kita akan mengatakan bahwa Arab Saudi, khususnya kota Mekah, telah ditaklukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat Fathul Mekah, sehingga masyarakat Arab Saudi saat ini masuk Islam dengan terpaksa dan menjadi musuh Islam dari dalam karena dendam? Sungguh logika yang sangat menggelikan. Pada kenyataannya, Syiah adalah kelompok yang paling menentang Israel, yang notabene-nya adalah negara Yahudi. Militer Israel menggempur wilayah perbatasan Libanon Selatan pada tanggal 1 September lalu. Sebagai balasan, setelah Hizbullah dituding telah menembakkan drone milik Israel, kedua belah pihak saling tukar serangan menggunakan roket. Insiden tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah drone Israel jatuh di markas Hizbullah. Menurut juru bicara militer Israel, serangan pihaknya adalah respon atas gempuran dari Hizbullah yang terjadi sebelumnya ke basis militer Israel. Beberapa target berhasil terkena serangan dari Hizbullah tersebut. Sementara itu, pihak Hizbullah mengatakan, tindakan mereka sebagai upaya melawan pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh militer Israel. Mari kita simak komentar salah satu ulama Wahabi tentang negeri Iran. دخلها الإسلام وكانت مركز الحضارة، بل هي قلب الدول الآسيوية كما يقال، وكان ماضيها مشرقا. لاحظ العلماء خرجوا منها، جل العلماء خرجوا منها، والفقهاء وأهل السنة أهل الحديث والشعراء والنجباء والحكماء. من يصدق أن موطن الإمام مسلم والبخاري أصح كتابي بعد كتاب الله كان صاحبيه من إيران؟ الحاكم بن عبد الله النيسابوري، الإمام الطبري، الإمام أبو حامد الغزالي، مجموع الإمام الرازي والسرخسي وغيرهم كثير، كانوا كلهم من هذه البلاد التي خرجت. هذا فيه دلالة على أن شمس الإسلام أشرقت على فارس كلها وخرجت لنا هؤلاء الجيل، حتى أن عدد من العلماء كابن خلدون وغيره يتعجب، يقول أنا أقول أنه لا يمكن يكون عالما إلا أعجمي. هذه كناية على كثرة العلماء الذين خرجوا، إلا أعجميا، وإن لم يكن أعجمي لو كان عربي فإن مشيخته ومرباه قطعا سيكون أعجمي. Tidak ada cara juga bagi mereka kecuali mengatasnamakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah berbohong atas nama ahli bait. Ustadz Syebe ini selalu mengulang fitnahan yang sudah usang kepada Syiah, bahwa Syiah bukan ajaran Ahlul Bait Nabi, akan tetapi mereka berbohong mengatasnamakan Ahlul Bait Nabi. Apakah dia tidak pernah membaca kitab para ulamanya sendiri? Sebab para ulama yang dia ikuti menyatakan bahwa Syiah itu memang mengikuti Ahlul Bait Nabi. Dalam kitab Minhajus Sunnah, karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 5, cetakan pertama tahun 1986, halaman 162. Ibn Taimiyah berkata, adapun syariat-syariat mereka, yaitu Syiah, berpegang kepada apa yang dinukil dari sebagian Ahlul Bait, seperti Abu Ja'far Al-Baqir, Ja'far bin Muhammad As-Shadiq, dan selain keduanya.
Dalam kitab Ar-Rad ala Subki, karya Ibn Taimiyah, jilid 2 yang diterbitkan oleh Dar Alamil Fawaid, halaman 697. Ibn Taimiyah berkata, sampai pada kalimat, dan seperti Al-Mufid, At-Tusi, Al-Musawi, dan selain mereka dari para ulama Syiah, mereka menukil hal itu, yaitu suatu masalah fikih, dari para ahli hukum Ahlul Bait, sampai pada kalimat, dan kaum Rafidhah menjadikan mereka, yaitu para imam Ahlul Bait, orang-orang maksum seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadikan semua perkataan mereka menukil dari Rasulullah, dan menjadikan ijma kelompok mereka sebagai hujjah yang maksum. Atas 3 dasar inilah mereka, yaitu Syiah, membangun hukum agama mereka. Akan tetapi kebanyakan apa yang mereka, yaitu para imam Ahlul Bait, nukil dari hukum syariat sesuai dengan pendapat mayoritas kaum muslimin. Di antaranya juga terdapat pendapat yang disepakati oleh para ulama, dan ada pula yang masih diperselisihkan di antara Ahlus Sunnah. Maka tidaklah disebut kebohongan sebagian besar yang Syiah nukil dari para imam tersebut berupa masalah syariat. Bahkan sebagian besar penukilannya adalah benar. Kami tegaskan, sebagian besar penukilannya adalah benar. Dalam kitab Shawa'iqul Mursalah, karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 2 yang diterbitkan oleh Darul Asimah, halaman 616 sampai 617. Ibn Qayyim berkata, sesungguhnya para fakih imamiyah dari awal sampai akhir, mereka semua menukil hadis dari Ahlul Bait. Kami tegaskan, mereka semua menukil hadis dari Ahlul Bait. Sampai pada kalimat, ini mutawatir menurut mereka dari Ja'far bin Muhammad dan lainnya dari Ahlul Bait. Pada catatan kaki kitab tersebut disebutkan, dia adalah Ja'far bin Muhammad As-Shadiq, dan dia adalah imam ke-6 dari 12 imam pada mazhab imamiyah. Sampai pada kalimat, banyak orang telah mengambil atau belajar darinya. Di antara mereka yang belajar dari Imam Ja'far As-Shadiq adalah 2 orang imam, yaitu Imam Malik dan Abu Hanifah. Dari pernyataan dan kesaksian Ibn Taimiyah juga Ibn Qayyim, 2 ulama yang diikuti oleh Ustadz Syebe ini sangat jelas bahwa Syiah memang mengikuti Ahlul Bait, bukan mengatasnamakan Ahlul Bait. Dalam kitab Hidayah Ar-Rabbaniyah, karya Abdul Aziz Ar-Rajihi, salah satu ulama Wahabi yang diterbitkan oleh Darut Tauhid, cetakan pertama tahun 2009, halaman 749 sampai 750. Abdul Aziz Ar-Rajihi berkata, adapun mazhab kedua adalah mazhab Syiah Ar-Rafidhah yang membenci sahabat dan mengikuti Ahlul Bait. Kami tegaskan, mengikuti Ahlul Bait. Di sini kami tidak mau mengomentari tuduhan Ar-Rajihi yang mengatakan bahwa Syiah membenci sahabat Nabi. Ini akan kami jawab dalam tema tuduhan yang lainnya terhadap Syiah. Namun, poin pentingnya adalah Ar-Rajihi mengakui bahwa Syiah itu mengikuti Ahlul Bait. Sehingga banyolan Ustadz Syebe ini yang mengatakan Syiah itu mengatasnamakan Ahlul Bait sudah dijawab oleh ulama yang lebih alim darinya, yaitu Ar-Rajihi. Dengan demikian, pernyataan dari ulamanya sendiri yaitu Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, dan Ar-Rajihi ini kami rasa sudah sangat cukup sebagai bukti bahwasanya kelompok Syiah ajarannya bersumber dari Ahlul Bait Nabi, bukan mengatasnamakan Ahlul Bait Nabi. Demikian pula bukti Syiah mengambil ajaran dari Ahlul Bait Nabi juga dinyatakan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Ibn Manzur dalam kitabnya berikut, Lisanul Arab, karya Ibn Manzur, jilid 8 yang diterbitkan oleh Dar Sodir, halaman 189. Ibn Manzur berkata, asal muasal Syiah adalah suatu kelompok manusia, bisa juga untuk 1 orang, 2 orang, banyak orang, untuk lelaki dan perempuan dengan lafaz yang satu dan makna yang sama, yaitu Syiah. Dan nama ini, yaitu Syiah, diperuntukkan bagi yang mengikuti Ali dan Ahlul Baitnya. Kami tegaskan, diperuntukkan bagi yang mengikuti Ali dan Ahlul Baitnya. Ibn Manzur pun mengakui bahwa Syiah mengikuti itrah Nabi dan mencintainya. Tidak ada jalan bagi mereka juga kecuali mereka menggalang persatuan dengan musuh-musuh Islam. Maka tampillah Yahudi di saf terdepan.
dan mereka melahirkan anak yang namanya Syiah atau Rafidah. Fitnahan Ustadz Syebe ini bertujuan agar akidah yang dianutnya tertutupi. Kami mengatakan demikian karena tauhid yang diyakini oleh Wahabi mengambil dari ajaran Yahudi. Sebelum kami membuktikannya, terlebih dahulu para pemirsa memahami apa yang dimaksud dengan Wahabi dan kemanakah kelompok ini dinisbatkan. Dalam kitab Fatawa Nur ala-Darb, karya Ibn Baz, salah satu ulama Wahabi, jilid 1 yang diterbitkan oleh Muassasa Alu Syekh Abdul Aziz bin Baz Al-Khairiyah, halaman 16. Ibn Baz ditanya, sebagian manusia menamakan ulama di Arab Saudi dengan Wahabi. Apakah kalian rela dengan nama ini? Dan apa sanggahan bagi yang menamakan kalian dengan nama tersebut? Ibn Baz menjawab, panggilan ini terkenal untuk ulama tauhid, yaitu ulama Najd, yang mereka dinisbatkan kepada Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Pada halaman 18, itu julukan yang terkenal dan mulia, dan kami tidak mengingkarinya. Kami tegaskan, itu julukan maksudnya Wahabi, telah terkenal dan mulia, dan kami tidak mengingkarinya. Pada halaman 20, adapun kelompok Wahabi, mereka adalah pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jelas sudah bahwa Wahabi adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Sekarang mari kita lihat siapakah yang dijadikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai sumber ilmu. Dalam kitab As-Saba'iquz Zahabiyah, karya Abdullah bin Muhammad Al-Ghaniman, salah satu ulama Wahabi yang diterbitkan oleh Dar Ibnul Jauzi, cetakan pertama tahun 1430 Hijriyah, halaman 38 sampai 39. Al-Ghaniman berkata, pada kenyataannya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu meneruskan dakwah Ibn Taimiyah dan mengikuti jejak-jejaknya. Kami tegaskan, Muhammad bin Abdul Wahab itu meneruskan dakwah Ibn Taimiyah dan mengikuti jejak-jejaknya. Dan akidah yang dianut oleh Ibn Taimiyah adalah menjisimkan Allah dan menyamakan Allah dengan makhluknya, di mana Ibn Taimiyah mengambil sumber akidahnya tersebut dari Ka'ab al-Ahbar, seorang Yahudi. Mari kita lihat kitabnya berikut ini. Dalam kitab Bayan Talbis Al-Jahmiyah, karya Ibn Taimiyah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Mujamma Malik Fahad, cetakan tahun 1426, halaman 267 sampai 268. Ibn Taimiyah berkata, seseorang datang kepada Ka'ab al-Ahbar sementara dia bersama beberapa orang. Seraya berkata, wahai Aba Ishaq, sampaikan kepadaku tentang Al-Jabbar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang pun merasa keberatan dengan perkataannya. Kemudian Ka'ab berkata, biarkan orang itu, karena jika dia bodoh dia akan belajar, dan jika dia alim maka akan bertambah keilmuannya. Selanjutnya Ka'ab berkata, aku kabarkan kepadamu, sesungguhnya Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Kemudian Allah menciptakan apa-apa yang ada di antara setiap 2 langit, seperti apa-apa yang ada di antara langit dunia dan bumi, dan menebalkannya seperti itu, dan menciptakan di antara 2 lapis bumi, seperti apa-apa yang ada di antara langit dunia dan bumi. Lalu Allah mengangkat arsy, dan Allah duduk di atasnya. Maka di 7 langit tersebut ada 1 langit yang bunyi seperti bunyi pelana unta ketika ditunggangi pertama kali, karena beratnya Sang Maha Perkasa di atasnya. Selanjutnya Ibn Taimiyah berkata, riwayat ini sekalipun merupakan riwayat Ka'ab tetap diperbolehkan karena termasuk ilmu-ilmu ahlul kitab dan bisa jadi termasuk dari sesuatu yang diperolehnya dari sahabat. Ibn Taimiyah mengambil akidah dari seorang Yahudi yaitu Ka'ab. Diyakininya sebagai sumber ilmu bahkan termasuk ilmu-ilmu ahli kitab. Dan Ka'ab al-Ahbar sama sekali tidak menukil ucapan dari Rasul, akan tetapi dari dirinya sendiri. Sehingga jelas siapakah sebenarnya yang mengambil ajaran dari Yahudi.